Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-11. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-11 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Kita mulai dari ayat yang ke-35. Firman Tuhan mengatakan, "Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tapi tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam catatan Alkitab hanya ada 2 kali Yesus menangis. Pertama, ketika Yesus menangis untuk kota Yerusalem. Kalau saudara pernah ke Israel, ada sebuah bukit atau ada sebuah tempat yang dipercaya dari tempat itulah Yesus memandang Yerusalem dan dia menangis. Kedua, Yesus menangis, saudara, bukan untuk sebuah kota. Dia menangis ketika dia kehilangan seorang sahabat yang bernama Lazarus. Lazarus bukan termasuk dalam 12 murid Yesus. Lazarus adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kalau saudara juga pernah ke Israel, saya berharap satu kali saudara bisa ke Israel, ada sebuah gereja yang sekarang dijadikan gereja, saudara, di mana di tempat itu dipercaya Lazarus dikuburkan dan Lazarus dibangkitkan. Dan di situ ada juga orang yang menyebut gereja itu gereja Yesus menangis. Karena hanya ada 2 kali sekali lagi Yesus menangis. Pertama, dia menangis untuk Yerusalem. Kedua, dia menangis untuk seorang sahabat yang bernama Lazarus. Saudara, kalau saudara kehilangan seseorang, kalau kita kehilangan orang yang paling kita kasihi, kadang-kadang saudara, kalau kita nangis, kita bersedih, kadang-kadang kita menganggap, mungkin saya ini orang kurang rohani. Kan orang yang saya kasihi ketika sudah pergi, dia akan masuk ke surga, ke Yerusalem baru. Ngapain mesti nangis? Kadang-kadang kita merasa bersalah, tapi orang bilang gini, udah gak usah nangis, saudaramu sudah ada di surga. Nggak bisa, saudara. Kita lihat, Yesus ketika dia kehilangan orang yang sangat dekat dengan hidupnya, yang bernama Lazarus, Yesus menunjukkan sisi manusianya. Yesus menangis. Jadi kalau saudara kehilangan seseorang dan saudara menangis, itu manusiawi. Itu wajar. Yesus pun pernah menunjukkan hal itu. Dia menangis untuk seorang sahabat yang bernama Lazarus. Saudara, tapi ketika Yesus bertemu dengan Maria dan menyampaikan kabar bahwa Lazarus sudah meninggal, Maria bilang begini, orang yang kau kasih sudah meninggal. Yesus bilang begini, dia nggak mati, dia nggak meninggal. Dia akan dibangkitkan. Maria bilang begini, oh ya, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maria tidak mengerti. Yesus maksudkan hari itu juga Lazarus akan dibangkitkan. Pertanyaannya memang, saudara, kenapa seperti ditanyakan beberapa orang di situ? Kenapa? Dia bisa membalikan orang buta, tapi dia nggak bisa mencegah orang ini untuk Lazarus untuk mati. Itu pendapat orang di sekitar. Ada orang ketika Yesus melihat Yesus menangis, orang-orang di sekitar bilang begini, dia sangat mengasihi orang itu. Kadang-kadang, saudara, di dunia ini, apapun yang kita lakukan, saudara, ada pro dan ada kontra. Ada yang berpendapat yang nggak baik, ada juga yang baik. Itu biasa dalam kehidupan ini. Jalani kehidupan, tapi Yesus nggak peduli dengan semua itu. Yesus tetap, saudara, dia menangis, tapi sekaligus dia akan membuktikan satu mujizat yang sangat luar biasa. Dia membangkitkan orang yang sudah 4 hari meninggal. Wow, itu keren, saudara. Jadi nggak mati suri. Mungkin mati suri 24 jam, tapi ini lebih dari itu, saudara. Lazarus sudah meninggal berhari-hari. Dan Yesus bangkitkan, kubur dibuka, dan Yesus memanggil Lazarus untuk keluar. Dan Lazarus itu keluar. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus ketika dia dengar orang yang sangat dikasihi diberi kabar, orang yang sangat dikasihi itu sakit, Yesus tidak cepat-cepat datang. Yesus justru memperlambat untuk tinggal di sebuah kota, dan kemudian pada akhirnya setelah Lazarus meninggal, baru Yesus datang. Kalau kita mau melihat dari sisi itu, Yesus terlambat.
Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Manusia boleh menilai Tuhan terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, melalui kisah ini kita lihat, akhirnya cerita kehidupan Lazarus. Ada sebuah kisah mujizat yang sangat besar. Kalau mungkin saudara, Lazarus sakit, Yesus datang dan Yesus doakan dan sembuh, ceritanya tidak akan tertulis dalam Alkitab. Tetapi saudara tahu, ketika akhirnya Lazarus meninggal, ceritanya jadi berbeda. Nama Lazarus tertulis dalam Alkitab. Orang yang telah meninggal lebih dari 24 jam. Beberapa hari sudah meninggal. Mungkin sudah berbau. Tapi saudara, justru Lazarus dibangkitkan. Itu keren. Itu luar biasa, saudara. Padahal saudara, Maria telah memohon. Saudara-saudara dari Lazarus telah memohon. Yesus segera datang. Untuk datang mendoakan Lazarus. Tetapi saudara, Yesus memperlambat. Saudara, pernahkah dalam kehidupan saudara telah meminta sesuatu? Saudara sudah sampai doa puasa. Saudara sudah beriman. Dan sesuatu tidak terjadi. Tidak ada yang terjadi, saudara. Bahkan kadang-kadang yang terjadi berlawanan dari apa yang Anda doakan. Saya ingin cerita sesuatu kepada saudara. Saudara, ini kejadian ini sudah cukup lama. Ini beberapa tahun yang lalu. Satu kali di bulan Desember, ya setelah hari Natal waktu itu, saya ditelepon oleh seseorang. Mereka mengatakan, Pak Pendeta Nixon, saya ingin kesaksian untuk Pak Pendeta Nixon. Saya bilang, ada kesaksian apa? Dia mengatakan, Pak Pendeta Nixon, puji Tuhan, anak saya lahir dengan selamat. Mungkin Pak Pendeta Nixon tidak kenal saya, tapi saya dan istri sangat diberkati dengan firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk Pak Nixon sampaikan. Dia bilang, saya dan istri saya ketika menikah, kami memang sampai hari ini pun kami tidak punya miliki apa-apa. Kami tinggal di rumah kontrakan dan sebenarnya kami belum ingin memiliki keturunan. Kami di awal-awal pernikahan kami nggak ingin memiliki anak. Karena hidup kami itu pas-pasan. Jadi saya dengan istri aja itu sudah pas-pasan. Kami tinggal di rumah kontrakan dan biaya hidup kami pas-pasan. Hanya untuk kami berdua itu udah pas-pasan. Apalagi kalau memiliki anak. Berarti kebutuhan hidup kami akan lebih banyak lagi, Pak Pendeta Nixon. Kami sudah melakukan program keluarga berencana dengan sistem kalender. Dan kami sangat ketat sekali menjalani itu, dia katakan. Tapi ternyata istri saya hamil. Walaupun sejujurnya secara ekonomi, kalau mental kami siap, tapi secara ekonomi saya sebenarnya belum siap. Tapi oke lah. Nah, sejak Bapak ini cerita, sejak istrinya hamil, setiap mereka berdoa, dia selalu tumpang tangan katanya di perut istrinya, dan dia selalu katakan kepada anaknya di dalam kandungan itu. Dia bilang, nak, kamu akan jadi anak yang diberkati, kamu akan jadi anak yang cerdas, pintar, hebat, tapi Papa minta, kalau kamu nanti lahir, dia selalu berdoa gitu, jangan lahir secara normal. Ya, jangan mau dioperasi, kamu harus lahir secara normal. Ya, dia cerita kepada, dia sampai kadang-kadang suka gini, pokoknya kamu jangan macam-macam. Papa mama ini susah, nggak punya uang untuk biaya kamu kalau kamu operasi. Jadi tolong kalau kamu lahir nanti, selalu dia doakan, lahir normal, jangan minta dioperasi. Dia bilang setiap hari ketika mereka berdoa sama-sama, dia berkati perut istrinya, kamu akan jadi anak yang diberkati, anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang pintar, itu. Dan selalu dia bilang, tapi kamu kalau lahir nanti, jangan sampai minta dioperasi. Kamu harus lahir normal. Selalu dia doakan, bahkan menjelang istrinya sudah menjelang bulan-bulan akhir, istrinya akan melahirkan, dia sampai doa puasa, minta tolong sama Tuhan supaya kelahiran dari anaknya, istrinya melahirkan anaknya itu lancar, tidak perlu operasi, karena biaya operasi jauh lebih mahal daripada biaya normal. Dan dia bilang begini, Pak Pendeta Nixon ketika awal Desember, Pak Pendeta Nixon datang ke gereja, sebenarnya istri saya bilang sama saya, udah kita nggak usah ke gereja, karena istri saya sudah merasa, ini sudah detik-detik
dia akan melahirkan. Tinggal tunggu waktu, kalau dia udah rasa akan melahirkan, ada kontraksi, akan segera ke rumah sakit. Nah, waktu itu hari Minggu Pak Pendeta Nixon kan yang khotbah. Saya ajak sama istri saya bilang begini, aduh nggak usah, nanti kalau kita ke gereja terus tiba-tiba saya saatnya melahirkan kan bikin repot. Tapi saya bilang sama istri saya waktu itu, kita berdua, terus khususnya kamu kan sangat favorit, sangat suka dengan firman yang Tuhan berikan kepada Pastor Nixon, yang disampaikan oleh Pastor Nixon. Dia bilang, saya dan istri saya sangat-sangat diberkati. Dan hari itu, kami sangat-sangat diberkati dengan khotbahnya Pastor Nixon. Pastor Nixon berkhotbah waktu itu bahasa iman. Temanya waktu itu bahasa iman. Dan kami sangat diberkati. Dan ternyata itu memang akan sangat berguna. Dan akan sangat, ketika kami menghadapi situasi, itu sangat berguna bagi kami. Nah, dibilang tengah malamnya, istri saya kontraksi, sudah saatnya mau melahirkan, akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Dan ketika kami sampai di rumah sakit, saya sudah bilang ke dokter, istri saya melahirkan normal. Oke. Setelah berproses, saudara, ternyata istrinya tidak bisa melahirkan normal. Dokter itu katanya mengatakan kepada istrinya, Bu, ibu tidak bisa melahirkan normal. Ibu harus dioperasi. Istrinya katanya langsung menangis. Dokter bilang begini, ibu jangan menangis, Bu. Gak apa-apa. Ibu, katanya dokter mengatakan, ibu harus tahu, di rumah sakit kami ini, dari 10 wanita yang melahirkan, 8 itu operasi. Hanya 2 yang normal. Jangan takut, Bu. Tapi dalam hati istrinya bilang begini katanya, aku tidak takut dioperasi. Kami ini orang susah dan perantauan di kota ini. Itu kami nggak takut dioperasi, di apapun nggak takut. Yang kami takut itu bukan operasinya, tapi biayanya. Kemudian saudara dia bilang, dokter bilang, jangan nangis, Bu. Terus kemudian katanya istrinya mengatakan, dokter bisa bicara dengan suami saya. Oh iya, saya akan bicara dengan suami ibu. Kemudian dokter keluar bicara dengan suaminya. Kemudian dokter mengatakan, Bapak, maaf, istri Bapak nggak bisa lahirkan normal, harus dioperasi. Bapak ini juga bilang, saya langsung nangis, Pak. Aduh, dokter. Dokter bilang gini, Pak, jangan nangis. Tadi istri Bapak nangis di dalam. Sekarang juga Bapak nangis. Jangan nangis, Pak. Saya juga dalam hati bilang, saya nangis itu bukan karena takut, tapi karena biayanya dari mana. Akhirnya Bapak ini bilang begini, saya minta izin kepada dokter, saya boleh bertemu dengan istri saya enggak? Oke, silakan. Waktu dia masuk, dia bilang gini sama istrinya, sudah, nggak apa-apa dioperasi. Istrinya katanya nangis, iya tapi biayanya dari mana? Sudah, operasi saja. Tapi istri saya bilang, Pak, tapi biayanya dari mana? Saya ingat kata-katanya Pastor Nixon, bahasa iman. Jadi saya pakai bahasa iman. Saya bilang kepada istri saya, Tuhan Yesus yang akan bayar biaya operasinya. Akhirnya istri saya dioperasi, dan ketika anak saya lahir, katanya bapak ini, kemudian ditunjukkan anaknya, susternya bilang begini, loh, Bapak lihat loh, anaknya lucu. Bapak ini bilang katanya dalam hati, iya, anak saya lucu. Yang nggak lucu itu biayanya. Dia bilang ketika dia pulang ke rumah, saudara, di rumah kontrakan, sepeda motor udah dijual sejak istrinya hamil karena butuh biaya. Dia naik kendaraan umum ketika sampai di kontrakannya, dia bilang, sebelum dia masuk rumah, dia nangis depan rumah. Dia bilang, Tuhan, berbulan-bulan saya doa, bahkan sampai doa puasa supaya istri saya lahir normal. Kalau kami nggak punya uang, kenapa sampai harus dioperasi? Dia nangis, tapi ketika dia buka pintu rumah kontrakannya dia lihat, saudara, di bawah lantai, dimasukkan dari bawah pintu, itu ada amplop. Ketika dia ambil amplop itu, dia tahu, oh ini pasti uang. Tapi uangnya tipis, saudara. Dia pikir, aduh ini mungkin uang 100.000 aja, tapi syukurlah. Tapi saudara tahu, kalau Anda terima amplop, jangan lihat dari tipis tebalnya. Saudara harus tahu, bakpao lebih tebal daripada ampau. Tapi, oke. Saudara ketika akhirnya dia buka amplop itu, di amplop itu, saudara, ada uang. Cek senilai 25 juta. Wow. Luar biasa, dia nangis. Dan itu dia bilang begini, itu saya belajar apa yang Pastor Nixon katakan waktu hari Minggu pagi, bahasa iman. Kami nggak punya uang. Sebenarnya kalau dia pakai bahasa manusia, saudara, dia bisa bilang kepada istrinya, kita akan pinjam uang. Oke? Atau kita jual barang apa lagi. Tapi dia pakai bahasa iman, Tuhan Yesus yang bayar. Memang Tuhan Yesus nak menjawab doanya dia, saudara, supaya istrinya lahirkan normal. Tapi operasi. Tapi tetap Tuhan Yesus yang bayar biaya operasinya. Saudara, belajarlah berdoa. Kadang-kadang apa yang saudara doakan tidak sesuai. Tapi
Yesus akan menolong saudara. Yesus tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati kita semua.